Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fatati Nur Fadilah dari kelas 1A Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dan contohnya. Nah, apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Nah, apa sih itu arti SWOT itu? SWOT itu ada S ya. Nah, S itu artinya kekuatan. Kekuatan di sini tuh membahas tentang nilai plus atau kelebihan yang dimiliki suatu usaha. Terus tuh ada W, weakness. Weakness tuh kelemahan. Nah, setiap bisnis tuh pasti memiliki kelemahan. Meski terlihat sempurna, celah-celah yang berpotensi menimbulkan kesalahan atau kerugian selalu ada. Selanjutnya tuh ada opportunity atau peluang. Sebagai pemilik dan pengelola bisnis, segala macam peluang mesti dapat dipantau dan diambil demi perkembangan di masa mendatang. Lalu yang terakhir tuh ada T. T itu threat atau ancaman. Semua jenis bisnis itu selalu menghadapi beragam ancaman yang jika dibiarkan terus begitu saja akan menumbangkan perusahaan itu. Oleh karena itu berbagai jenis ancaman itu wajib dianalisis terlebih dahulu. Nah, analisis SWOT juga ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal. Internal itu meliputi kekuatan dan kelemahan. Lalu ada faktor kedua yaitu eksternal. Eksternal itu meliputi peluang dan ancaman. Selanjutnya ada manfaat analisis SWOT. Nah, yang pertama itu menganalisis kondisi dan lingkungan pribadi, menganalisis kondisi internal lembaga dan lingkungan eksternal lembaga, menganalisis kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan, mengetahui sejauh mana diri kita dalam lingkungan kita. Nah, mengetahui posisi sebuah lembaga di antara lembaga-lembaga lain, mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dihadapkan dengan para pesaingnya. Selanjutnya ada tujuan analisis SWOT. Nah, yang pertama itu menentukan aspek-aspek penting di dalam suatu perusahaan. Yang kedua itu membantu proses perencanaan usaha. Dengan kata lain, analisis SWOT membantu usaha baru berada di rel yang benar. Terus menjadikan perusahaan lebih fokus dalam aktivitas bisnisnya. Karena analisis SWOT yang sudah dibuat dan dilakukan dapat menjadi perbandingan pemikiran aktivitas bisnis dari berbagai macam sudut pandang. Yang terakhir sebagai evaluasi ulang terhadap produk bisnis yang ditawarkan ketika mengalami daur hidup produk, sehingga produk yang ditawarkan tetap memiliki strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya di sini saya mengambil contoh analisis SWOT dari Refresh Juice ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada strength ya, kekuatan. Nah, kekuatan di sini tuh disukai semua kalangan ya. Disukai semua kalangan itu mulai dari masyarakat, anak kecil, orang tua, dewasa,
sehingga memungkinkan banyak yang ingin membeli produk jus ini. Terus letaknya strategis. Nah, kan Refresh Juice ini lokasinya tuh berada di dekat jalan raya dan dekat sekolah juga, sehingga banyak orang yang berlalu lalang. Terus tuh ya, bahannya segar, sehat, dan higien atau terjamin. Nah, apabila tidak menggunakan buah yang segar, maka rasanya akan menjadi tidak enak. Selanjutnya itu ada weakness, kelemahan. Yang pertama itu bahannya mudah busuk. Nah, di sini kan pakai buah ya. Nah, buah itu tidak bisa yang namanya bertahan lama. Jadi mudah sekali untuk yang namanya busuk. Terus tuh bangku dan meja kurang. Bangku dan meja kurang ini mengingat karena terbatasnya luas tempat yang minim sehingga terkadang penuh dan sesak. Terus tuh ada bahan baku yang langka. Nah, maksudnya bahan baku yang langka di sini itu stok tidak selalu ada karena buah-buahan tidak ada pada saat musimnya, sehingga menyebabkan buah sulit dicari atau buah itu menjadi mahal harganya. Lalu di sini ada peluang. Peluangnya apa aja sih yang bisa dikembangkan? Nah, di sini tuh bisa juga dikembangkan menjadi kayak bikin salad buah atau enggak sop buah, terus sehingga bahannya tuh masih bisa terpakai. Terus juga ini peluangnya bisa juga kita itu dikembangkan seperti membuka cabang di tempat lain. Nah, selanjutnya itu ada ancaman. Nah, ancamannya ini apa aja sih? Nih, ancamannya itu ya banyaknya penjual minuman dari berbagai olahan, salah satunya kayak kopi, susu, coklat, atau sesama para penjual jus yang akan mempersulit ruang gerak untuk menjual produk. Terus juga banyaknya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah, sehingga banyak orang yang lebih memilih itu. Lalu tuh strategi pemasarannya. Nah, strategi pemasarannya apa aja sih? Di sini tuh ada yang pertama itu menjaga kualitas rasa. Menjaga kualitas rasa itu dengan cara kita menggunakan bahan baku yang fresh atau segar. Terus kita melakukan inovasi rasa. Nah, kan yang namanya bisnis kuliner itu, apalagi nih jualan jus ya, jualan jus akan mengalami yang namanya pasang surut. Nah, oleh karena itu untuk menstabilkan omset bisnis jus buah, maka dilakukannya inovasi rasa dengan cara ya kita tuh menyediakan menu jus buah yang dicampur dengan kayak soda, madu, susu, coklat, ataupun yogurt, sehingga menghasilkan rasa yang berbeda dan unik. Yang terakhir itu melakukan promosi. Nah, melakukan promosi itu untuk menarik pelanggan melalui berbagai media, salah satunya media online seperti kayak Facebook, ya, Instagram gitu, dan kegiatan promosi yang dilakukan dari mulut ke mulut. Nah, apabila bisnis ini sudah memiliki strategi yang baik, maka usahanya akan berkembang dan bertahan lama. Nah, itu tuh penjelasan dan contoh analisis SWOT yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.